Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami akan memulai ibadah kami ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Kami sudah memasuki hari yang ke-9 di tahun 2022 ini, dan kami mensyukurinya Tuhan. Oleh karena itu kami mau beribadah dengan penuh sukacita. Kami mau beribadah dengan kesungguhan hati untuk memuji menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh pulang menjadi pribadi-pribadi yang dipuaskan, disegarkan, karena Tuhan yang melawat kami semua. Pimpinlah Tuhan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Kita angkat pujian ini. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah.
hendak membesarkan nama Engkau ya Tuhan. Karena Engkau begitu setia kepada kami. Sampai hari ini, sampai detik ini, kami berdiri di hadapan Engkau. Engkau telah melayakan kami, Engkau telah membimbing kami, memimpin kami, memberikan pengharapan kepada kami. Di tengah banyak yang terjadi dalam kehidupan kami, di tengah banyak kejadian Engkau izinkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami mempersembahkan pujian kami, hormat kami, hidup kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang dapat berkenan di hati Engkau. Lihat hati kami ya Tuhan dalam ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Setiap pujian, doa, apapun yang kami lakukan, kami sembahkan buat Engkau ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang 2021 kita dipimpin. 2022 tanggal 9 ya, 9 hari Tuhan masih memimpin. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita tidak pernah ragu atas penyertaan Tuhan, pengharapan Tuhan di 2022. Denganmu Tuhan. Sepanjang
Saya yakin di 2021 mengalami banyak hal dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan 2021 bisa lewat. Tadi kita sudah bernyanyi 2022 ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu yang saya yakini bersama keluarga saya, bersama anak-anak saya. Dan saya yakin Bapak Ibu di 2022 hanya berharap sama Tuhan. Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya serahkan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini kami diingatkan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dan oleh karena itu kami mau terus memandang kepadamu, kami mau terus mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan.
Engkaulah pengharapan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh memuji-muji nama-Mu, dan saat ini kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Bapa bagi kami semua, sehingga kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama-sama benar-benar Tuhan menjadi pedoman di dalam hidup kami, yang membuat kami semakin mengerti dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap sidang jemaat-Mu. Biarlah kami semua sama-sama diberkati oleh kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, satu sukacita boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu setelah mungkin sekian lama ya, hampir sepanjang pandemi ini. Saya belum juga berkunjung ke tempat ini ya. Ya memang keterbatasan atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelayanan di luar. Tapi saya bersyukur melihat sebagian Bapak Ibu saudara yang saya kenal dalam keadaan baik dan sehat ya. Haleluya. Salam dari Jemaat Gereja Isa Al-Masih Malaer bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang kebetulan juga melayani di Malaer, pada para majelis yang memberikan kesempatan untuk saya melayani pada pagi siang hari ini. Baik Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya adalah Roh Kudus membawa pengharapan baru. Bapak Ibu, pada tanggal 11 Agustus tahun 2014, seorang aktor dan komedian terkenal dunia, saya percaya Bapak Ibu juga mungkin mengenal tokoh ini, yang bernama Robin Williams. Ya, saya sudah menonton filmnya sejak saya masih remaja. Ya, dulu itu ada film serial televisi namanya Mork and Mindy, dan dia sudah membintangi serial film tersebut. Sampai terakhir mungkin yang saya tonton itu adalah film Night at the Museum gitu ya, kalau nggak salah. Nah Bapak Ibu, tanggal 14 Agustus 2014, aktor ini, Robin Williams ini, mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sungguh satu peristiwa yang mengejutkan sekaligus tragis ya. Nah mengapa Bapak Ibu aktor yang demikian populer ya itu memutuskan untuk bunuh diri? Bapak Ibu, beberapa media mengungkapkan bahwa sebelum akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, dia memang mengalami berbagai penyakit neurodegeneratif ya, penyakit seperti Parkinson dan penyakit lain yang mengganggu syarafnya, sistem syarafnya dan motoriknya. Seorang sahabat Robin Williams yang juga makeup artisnya menyebutkan bahwa di akhir-akhir kehidupannya Robin merasa bahwa dia itu tidak lucu lagi. Ya, kita tahu memang dia orang yang pandai sekali melucu gitu ya. Sebagai komedian tentu banyak kelucuan yang dia bisa tampilkan. Dan di akhir-akhir hidupnya dia tidak merasa dirinya itu bisa lucu di hadapan orang. Dan ini yang membuat dia merasa depresi, yang membuat dia hopeless dengan penyakitnya tersebut. Padahal menurut kedokteran ya, kalau dia menjalani pengobatan yang intens secara medis, itu mungkin dia masih bisa hidup 3-10 tahun lagi ya, menurut artikel yang saya baca.
Bapak Ibu, namun sayang sekali dia lebih memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena dia merasa tidak lagi memiliki harapan untuk dia bisa berkarir, untuk dia bisa hidup dengan normal. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa ketika seseorang mengalami yang namanya kehilangan pengharapan, bagi dia tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan hidup. Sehingga ada sebuah penelitian yang mengatakan begini, manusia itu bisa hidup tanpa makan 40 hari. Ya, mau coba Bapak Ibu yang mungkin yang mau diet, 40 hari itu manusia bisa hidup tanpa makan. Jadi mungkin seorang hamba Tuhan pernah bercerita sama saya, ya, dia pernah mencoba untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Artinya sepanjang 40 hari dia tidak makan. Dia bilang paling 7 hari pertama, ya, waduh, rasanya tuh keleyangan gitu ya, badan nggak enak. Tapi setelah lewat 7 hari, tubuh kita ini memang bisa beradaptasi, dan dia merasa ya biasa aja gitu, nggak makan sampai 40 hari. Ya, manusia bisa hidup tanpa makan 40 hari, dan bisa hidup tanpa air, tanpa minum, maksudnya 4 hari. Ya, kalau kita terpaksa dalam kondisi tertentu 4 hari tidak bisa minum, kita masih bisa bertahan hidup 4 hari. Kita bisa hidup tanpa oksigen, atau kita tidak bernafas selama 4 menit. Ya, jadi kalau kita tahan nafas, minimal katanya orang itu 4 menit bisa tahan. Tetapi kalau manusia hidup tanpa harapan, hanya bisa 4 detik. Kalau orang tidak punya harapan, itu cuma bisa hidup 4 detik. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ya, kenapa 4 detik? Nah, katanya yang nulis ini, itu waktu yang dihitung dari orang itu terjun dari lantai 10. Terjun dari lantai 10 sampai ke bawah, sampai mungkin kepalanya pecah, ya, dan menghembuskan nafas terakhir itu 4 detik katanya, ya. Nggak tahu kebenarannya betul atau tidak. Tapi ini menggambarkan satu kenyataan bahwa betapa menyedihkannya, betapa malangnya ketika orang hidup tanpa pengharapan. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita semua, ya, bahkan di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan untuk bagaimana di tengah-tengah pandemi ini kita masih memiliki pengharapan. Banyak orang menjalani kehidupan hari-hari ini dalam keadaan bingung, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan ketakutan. Takut makin miskin, takut hartanya berkurang, takut mungkin kena COVID, sehingga tidak berani keluar rumah, tidak berani ke gereja, ya. Tetapi yang lebih berbahaya daripada itu adalah ketika seseorang menyikapi situasi yang demikian, orang tidak lagi memiliki pengharapan. Gak punya harapan untuk sembuh seperti Robin Williams tadi, ya. Gak punya harapan untuk bebas dari hutang, dari persoalan atau kondisi ekonomi yang menekan. Gak punya harapan untuk mengalami pemulihan di dalam mungkin hubungan keluarga. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah saat ini ada di antara kita yang sedang merasa, aduh, hidup ini hopeless, ya, hidup ini sepertinya nggak ada pengharapan. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu saya rasa satu tema yang tepat untuk kita renungkan pada hari ini, kalau kita merenungkan tentang Roh Kudus yang memberi pengharapan baru buat kita semua. Nah, saya mengajak kita membaca dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai 32. Dan kita akan belajar dari sosok atau pribadi yang bernama Simeon.
Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25 dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan bahwa oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ayat ke-33, dan bapa serta ibunya, ibu Yesus, amat heran dengan segala apa yang dikatakan tentang dia, tentang bayi Yesus tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar dari sosok Simeon ini, ya. Yang pertama dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-25 dan 26, bahwa dia adalah seorang yang benar dan saleh, dan Roh Kudus ada di atasnya. Bapak Ibu, ini satu ungkapan atau penjelasan yang menarik tentang Simeon ini. Dikatakan dia seorang yang benar dan saleh. Benar menunjukkan satu sikap yang baik, satu sikap yang mentaati firman Tuhan di hadapan manusia. Sedangkan saleh itu merupakan bentuk ketaatan Simeon di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau Alkitab memakai atau menyebut seseorang benar dan saleh, maka dia adalah orang yang benar di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Atau mungkin kita seringkali memakai istilah orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berintegritas. Simeon adalah seorang yang berintegritas, tidak bermuka dua, tidak berstandar ganda. Kalau di depan orang mungkin baik, kalau ketika berkumpul dengan teman-teman, saudara-saudara seiman, atau ketika berada di gereja, kelihatannya baik, kelihatannya saleh, kelihatannya rendah hati, kelihatannya begitu lembut. Tetapi ketika dia sendirian atau ketika dia berada di rumah, mungkin orang-orang di sekitarnya melihat pribadinya sebagai sosok yang garam, yang kasar, yang begitu menakutkan. Nah, ini bukan orang yang benar dan saleh. Tetapi Simeon menunjukkan sikap yang benar dan saleh. Ya. Ketika orang tidak melihatnya, dia tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini satu sikap yang patut kita contoh di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan sejenak, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang benar dan saleh. Benar di hadapan manusia, saleh di pemandangan mata Tuhan. Nah, lalu yang kedua, dikatakan bahwa dia juga Roh Kudus ada di atasnya. Ya. Kalau Bapak Ibu mempunyai Alkitab versi firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup menerjemahkan atau memakai istilah Roh Kudus ada di atasnya itu dengan kalimat Simeon itu penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan bahwa sebelum hari Pentakosta, ya, sebelum hari pencurahan Roh Kudus, tidak semua orang percaya, orang yang mengenal Tuhan itu didiami atau dipenuhi
oleh Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus datang, atau Alkitab memakai istilah hinggap pada diri seseorang, tapi kemudian Roh Kudus itu meninggalkannya. Ya. Jadi Roh Kudus datang kepada seseorang, tapi setelah orang itu dipakai oleh Roh Kudus itu pergi meninggalkan orang tersebut. Itu dalam pemahaman di dalam perjanjian lama atau sebelum peristiwa Pentakosta. Nah, tetapi Bapak Ibu, rupanya tidak demikian dengan Simeon ini, ya. Rupanya Simeon ini seorang yang istimewa sehingga dia orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hal itu dibuktikan dengan apa? Dengan Roh Kudus memberi tahu kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum dia berjumpa dengan Mesias. Roh Kudus memberitahu kepada dia untuk pergi ke bait Allah, dan pada akhirnya dia bertemu dengan bayi Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini merupakan karakteristik dari Simeon, ya. Saleh, benar, dan penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu, dalam situasi yang hidup seperti itu pun, ya, bukan berarti Simeon ini tidak memiliki pergumulan. Bukan berarti dia orang yang tidak memiliki masalah. Bukan berarti bahwa segala sesuatu yang dia inginkan, yang dia harapkan itu diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena bagian ayat yang ke-25, bagian akhir, mengatakan bahwa Simeon ini adalah seorang yang menanti-nantikan penghiburan bagi Israel, kelepasan bagi Israel. Ya, Bapak Ibu, berarti ada sesuatu yang ditunggu, ada sesuatu yang dinantikan oleh Simeon. Bapak Ibu, kita tahu ya bagaimana rasanya menunggu, menantikan sesuatu. Ya. Enak nggak Bapak Ibu menunggu orang, ya? Kalau kita janji misalnya jam 10 ya kita ketemu, jam 10 lebih 15 kita tunggu masih belum datang, setengah 11 belum datang, jam 11 belum datang. Gimana perasaan kita Bapak Ibu? Kita pasti kesal ya. Kita pasti, aduh ini orang nggak bisa menghargai waktu, ya. Tapi bagaimana kalau yang kita tunggu itu adalah Tuhan atau jawaban Tuhan, dimana kita nggak bisa tahu kapan Tuhan akan memberikan yang kita minta tersebut. Nah Bapak Ibu, yang dinantikan, yang dirindukan, yang diharapkan oleh Simeon adalah bahwa dia akan melihat pribadi yang akan menjadi kelepasan bagi Israel atau Sang Mesias itu sendiri. Nah Bapak Ibu, di sini muncul persoalan baru. Karena apa? Karena kalau kita membaca sejarah dari perjalanan bangsa Israel, ya, masa-masa menjelang kelahiran Tuhan Yesus itu, pertama secara politis, secara sosial, bangsa Israel itu berada di dalam situasi yang terjajah, ya. Bukan dalam keadaan yang tenang, bukan keadaan damai. Dan Bapak Ibu, gimana rasanya menjadi bangsa yang terjajah? Ya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang lahir sebelum tahun 45? Waktu bangsa kita masih dalam penjajahan Belanda dan Jepang, ya. Orang-orang yang sudah lanjut usia, ya, yang mungkin sudah mendahului kita, mereka mungkin bisa bercerita kepada kita pengalaman mereka, ya. Bagaimana tidak enaknya dalam keadaan terjajah, tidak ada kebebasan, ya. Yang ada diskriminasi antara orang-orang atau kelompok orang-orang penjajah dengan
warga pribumi, ya, orang-orang Indonesia asli. Padahal kitalah yang menjadi tuan rumah di sini. Tapi karena kita terjajah, hak-hak kita banyak mungkin dikurangi atau dirampas oleh penjajah. Pajak yang mencekik leher, ya. Pada waktu itu ada berbagai macam pajak yang diterapkan kepada orang-orang Israel, dan banyak hal lain yang membuat kehidupan mereka menjadi penuh dengan tekanan. Tetapi bukan hanya itu, Bapak Ibu, bahwa masa-masa itu juga bangsa Israel secara rohani mengalami kegelapan. Kegelapan dalam arti apa? Kegelapan dalam arti karena sejak nabi terakhir di dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Maleakhi, ya, hampir 400 tahun sampai menjelang Tuhan Yesus lahir, itu mereka tidak lagi mendengar pewahyuan dari Allah. Tidak ada lagi nabi-nabi yang diutus untuk memperingatkan mereka supaya bertobat, supaya hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian kita melihat pengharapan yang dimiliki oleh Simeon ini sepertinya begitu jauh, ya. Wah, mungkin Simeon yang saya percaya, walaupun di Alkitab kita tidak ditulis usianya, ya, tapi mungkin mirip-mirip dengan usia Hana, ya. Kalau Hana di bagian bawahnya itu ditulis kurang lebih 84 tahun usianya, ya. Mungkin Simeon juga usianya kurang lebih seperti itu. Kita melihat bahwa harapan Simeon ini rasanya mungkin sudah begitu jauh, ya. Rasanya mungkin satu harapan yang mengawang-awang. Mungkin dia akan berkata, Tuhan, sampai kapan? Berapa lama lagi saya harus menantikan janjimu? Berapa lama lagi saya harus melihat bagaimana sosok sang pembawa penghiburan atau kelepasan itu bisa saya lihat. Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam kehidupan Simeon. Tetapi kita bersyukur kita melihat satu sosok pribadi di mana Simeon tidak putus harap menghadapi situasi atau keadaan seperti itu. Kenapa, Bapak Ibu? Ya, karena Simeon dikatakan dia adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan dia untuk dapat tetap bertahan di dalam pengharapan, untuk melihat penggenapan janji Allah tersebut. Bapak Ibu, seperti saya katakan, mungkin sudah berpuluh tahun dia menantikan janji itu, ya. Tetapi dia tetap bertahan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menepati, menggenapkan apa yang dia janjikan. Bahwa dia tidak akan mati sampai matanya melihat sosok pribadi Mesias yang akan membawa kelepasan bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, kedekatannya dengan Allah, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu menyebabkan Simeon ini menjadi pribadi yang peka untuk mendengar suara Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus menyuruh dia untuk datang ke bait Allah pada hari di mana Yusuf dan Maria, ya, menyerahkan datang ke bait Allah untuk menjalankan ritual pentahiran, ya, sebagaimana diperintahkan hukum Taurat. Di situ pun Simeon tidak berkata, ngapain saya hari ini harus ke bait Allah, ya. Tapi karena dia seorang yang saleh, yang benar, dan Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Dia menjadi pribadi yang taat. Dia menjadi pribadi yang peka. Sehingga dia datang ke bait Allah saat itu.
Dan Bapak Ibu, kepekaannya itu membawa dia untuk bertemu dengan bayi Yesus. Nah, saya pikir ya, mungkin bayi yang datang untuk mengikuti ritual pentahiran seperti yang diperintahkan hukum Taurat itu bukan hanya bayi Yesus. Mungkin ada banyak atau ada beberapa orang tua yang juga membawa bayi-bayinya untuk melaksanakan ritual pentahiran tersebut. Tapi kenapa Simeon tahu, sehingga waktu dia bertemu dengan Yusuf dan Maria, dia langsung menyambut bayi itu dan menatangnya serta memuji Allah? Jawabannya kembali karena apa? Karena dia peka pada suara Roh Kudus. Bapak Ibu, satu pelajaran yang indah dapat kita lihat dalam diri Simeon ini. Ya, bagaimana kita diingatkan untuk hari-hari ini kita hidup semakin mendekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, untuk mengarahkan kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka saya percaya kita akan memiliki kepekaan untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, seharusnya kita itu makin sadar bahwa realita hidup yang kita hadapi ini dalam keadaan yang serba tidak pasti. Betul ya Bapak Ibu ya? Kematian bisa begitu dekat dengan kita. Hari ini mungkin kita dalam keadaan sehat, mungkin minggu depan kita harus menjalani situasi keadaan di mana kita isolasi mandiri atau bahkan masuk rumah sakit. Hari ini mungkin keuangan kita baik-baik saja, usaha kita berjalan lancar. Tetapi kita tidak bisa memastikan apakah bulan depan usaha kita masih tetap lancar atau mengalami kemerosotan tajam, atau bahkan juga mungkin mengalami peningkatan yang drastis. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi satu pelajaran buat kita. Satu hal yang kita perlu pegang, bahwa kalau kita hidup di dalam kepekaan kepada pimpinan Roh Kudus, maka Dia akan memimpin jalan hidup kita menghadapi situasi yang serba tidak menentu ini. Amin. Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu, ya, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seseorang ya yang bersaksi bagaimana dia sejak tahun 2011 itu digerakkan Tuhan untuk membuat produk yang sebetulnya produk itu baru booming di masa-masa pandemi ini, ya. Jadi di masa-masa orang banyak berjualan online, ya, produknya itu menjadi demikian laris. Padahal tahun-tahun sebelumnya ya penjualannya biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Tapi pada saat pandemi, pada saat orang lebih banyak yang bertransaksi secara online, ya, lewat Tokopedia, lewat Shopee, dan lain sebagainya, maka orang banyak mencari produk yang dia jual itu, yang dia buat tersebut, ya. Nah, dia bercerita begini Bapak Ibu. Dulu itu pabrik yang memproduksi barang yang dia buat itu cuma dua, ya. Dia dan satu orang lagi. Dan dia bilang, ya, antara dia dengan orang yang satunya itu seperti Daud dan Goliat. Artinya apa? Artinya orang yang satunya itu, wah, perusahaannya tuh besar banget. Dia tuh nggak ada apa-apanya, ya. Tapi karena yang satunya itu mungkin tidak terlalu fokus kepada produk yang hari-hari ini menjadi booming di masa-masa
penjualan online, ya. Justru di masa pandemi ini, yang Goliat bagi produk tersebut itu, dia bilang justru tumbang, ya. Tapi Tuhan justru malah memberkati dia. Bukan hanya dia tetap eksis, tapi justru omsetnya bisa berlipat-lipat. Bapak Ibu, ini satu pembelajaran yang luar biasa. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita di tengah-tengah segala ketidakpastian, di tengah-tengah segala penantian atau harapan yang mungkin kita pikir, apakah itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan bisa menolong saya? Apakah Tuhan bisa membawa saya keluar dari setiap pergumulan ini? Bapak Ibu, kalau kita memiliki kehidupan yang melekat kepada Tuhan, mengizinkan Roh Kudus-Nya memimpin kehidupan kita, saya percaya situasi sesulit apapun, kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Amin. Kita tidak akan pernah menjadi putus asa. Kita tidak akan berkeluh kesah dengan keadaan yang kita hadapi. Bapak Ibu, karena apa? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus akan memimpin kita sampai akhirnya kita menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan, dari setiap masalah yang kita hadapi. Jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, jangan pesimis menghadapi hari-hari yang serba tidak menentu ini, Bapak Ibu. Tapi mari kita izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Maka saya percaya Roh Kudus akan membawa kita untuk melihat pintu-pintu yang terbuka di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan kita. Mungkin pintu-pintu yang biasa yang kita jalani tertutup, ya. Wah, sudah nggak ada jalan untuk mungkin masalah di dalam usaha kita, masalah di dalam rumah tangga kita, masalah di dalam kondisi kesehatan kita. Tetapi kalau kita minta pimpinan daripada Roh Kudus, Roh Kudus akan membukakan jalan buat kita. Oh, ternyata ada pintu lain, ada cara lain, ya. Tuhan bisa memberikan ide-ide di luar pemikiran kita. Tuhan bisa memberikan kreativitas. Tuhan bisa memberikan peluang-peluang yang baru. Kalau kita peka kepada apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen, Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan tidak memiliki kedekatan dengan Roh Kudus, sehingga mungkin Roh Kudus sudah mengarahkan kita. Ayo, jalan ke sini, lakukan ini, buat ini. Tapi karena kita tidak peka kepada suara Roh Kudus, kita pikir, itu mah cuman pemikiran saya, itu mah mungkin cuman suara hati saya. Bapak Ibu, akhirnya kita gagal untuk meraih apa yang Tuhan janjikan buat kita, karena kita tidak menjadi peka. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk memiliki kembali kehidupan yang semakin melekat kepada Tuhan. Di dalam Dia selalu ada pengharapan bagi setiap masalah kita. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, pengharapan yang kita miliki bukan hanya berbicara tentang bagaimana Tuhan menolong kita dari masalah yang kita hadapi. Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit yang mungkin dokter sudah angkat tangan, ya. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi pada Simeon itu? Setelah Simeon bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menatang, menggendong bayi itu dan memuji Allah. Apa yang dia katakan? Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dan seterusnya. Bapak Ibu, pengharapan
yang kita miliki bukan hanya berbicara tentang kebutuhan keadaan kita di dunia ini, di masa sekarang ini. Tapi jauh lebih daripada itu, kita harus memiliki pengharapan untuk bagaimana kita menghadapi kematian ketika kita mengakhiri kehidupan ini, ya. Dan Bapak Ibu, Simeon memiliki satu pengharapan, ya. Tuhan, setelah Engkau memperlihatkan kepadaku, ini loh jawaban dari apa yang Tuhan janjikan, yaitu dia bertemu, dia melihat Sang Mesias itu. Dia tidak berkata, saya mau hidup 100 tahun lagi, saya pengen tahu, saya pengen menikmati berkat ini. Tapi dia berkata, Tuhan, saya siap untuk kembali kepadamu. Saya siap untuk pergi dalam damai sejahtera, ya. Artinya dia tahu kalau dia meninggal hari itu, dia tahu kemana dia pergi, ya. Dia boleh mengakhiri hidup di dalam damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus membawa kepada kita pengharapan, kepastian untuk kehidupan yang kekal. Dan bukan hanya kita merasa, yakinlah kalau saya mati pasti masuk surga. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, tetapi bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu membuat kita peka untuk menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi bahwa pandemi ini, ya, membuat kita itu merasa atau menyadari realita bahwa kematian itu begitu dekat dengan hidup kita. Betul ya? Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan atau kita melihat berita-berita, ya, meskipun di masa pandemi ini, kalau orang tidak hidup di dalam kepekaan dengan Roh Kudus, tidak memberikan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, masih begitu banyak orang-orang, ya, yang hidup dengan cara yang sembrono. Bisnis masih nipu, ya, berlaku curang, makan temannya sendiri, hidup di dalam hawa nafsu, ya. Orang-orang yang mungkin kita membaca di berita, ya, melacurkan diri dengan sedemikian rupa. Masih ada orang yang mau lagi, ya, bayar puluhan juta untuk hanya sekedar pelampiasan hawa nafsu. Bapak Ibu, ternyata keadaan yang serba tidak pasti, yang menakutkan ini, kalau orang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tidak membuat orang menjadi sadar bahwa dia satu kali kelak akan meninggalkan dunia ini, dan dia harus mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Simeon mengajarkan kepada kita, pengharapannya bukan hanya tertuju kepada apa yang menjadi jawaban yang dia terima di dalam kehidupan ini. Lebih daripada itu, sebagai orang yang benar dan saleh dan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia memiliki pengharapan di dalam kekekalan. Saya akan pulang, saya akan pergi meninggalkan dunia ini dalam damai sejahtera. Karena apa? Karena dia tahu pasti Roh Kudus yang telah memimpin kehidupannya membuat dia hidup menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Ya, biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kalau hari-hari ini mungkin kita sedang menjadi stres, menjadi
begitu cemas, menjadi khawatir karena berbagai tekanan hidup ini. Mari kita belajar untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, memberikan kepekaan kepada kita dalam setiap keputusan yang harus kita ambil. Dan yang kedua ialah pimpinan Roh Kudus itu memberikan kepada kita kehidupan yang berkenan, hidup yang saleh, hidup yang benar, sehingga kita tahu kita memiliki pengharapan. Kematian bukan menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita. Kematian adalah pintu gerbang menuju kemuliaan yang kekal yang Allah sediakan. Amin. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita menyanyikan pujian yang terakhir tadi. Kupandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolongan kami datang daripada Engkau. Haleluya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang saat hari-hari ini bergumul dengan ketakutan, dengan kegelisahan, sepertinya harapan Bapak Ibu sudah pudar. Mari kita pandang Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus memimpin kita. Tuh pandang wajah-Mu dan berseru. Mari berseru kepada Dia, sebab hanya daripada Tuhanlah pertolongan kita. Izinkan Dia pegang tangan kita. Oh Tuhan, jangan lepaskan tangan kami, karena hanya Engkau harapan kami. Ku pandang terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa sungguh Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan di dalam hidup kami. Pada saat kami menghadapi pergumulan situasi yang sulit, bahkan sepertinya di depan kami begitu gelap, pintu-pintu tertutup, tapi kami mau belajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh, yang akan membawa kepada kami pengharapan yang baru, yang membukakan mata kami, mencelikan mata kami untuk melihat jalan keluar, untuk melihat pintu-pintu yang Tuhan sediakan, sehingga kami boleh bersyukur Tuhan bahwa sungguh Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah harapan kami Tuhan di dalam menjalani hidup ini, dalam kehidupan yang serba tidak pasti ini. Engkaulah sumber pengharapan kami. Hamba berdoa Tuhan, Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami semua, mengingatkan kami Tuhan kebenaran firman ini lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan. Saya persilakan kepada Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Sebuah hubungan gembala kita sedang melayani di gereja Islam masih Maleer. Kami atas nama Gembala, Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak.
Setiawan. Kiranya Tuhan memberkati layanan Bapak dan memberkati keluarga Bapak. Kebaktian minggu depan tanggal 16 Januari 2022 tetap ada di tempat ini dimulai jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Domingus. Selanjutnya hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 seperti biasa ada doa pagi mulai jam 6 sampai jam 7 melalui aplikasi Zoom. Kiranya kalau ada jemaat yang mau didoakan atau mau dikunjungi bisa menghubungi kami, memberitahu kami dan kami akan melayani. Selanjutnya hari Minggu keempat tanggal 23 Januari 2022 akan ada pentahbisan diaken dan diakonos di tempat ini jam 4 sore. Jadi hari Minggu tanggal 23 Januari jam 4 sore akan ada pentahbisan diaken sama diakonos. Kami minta kesediaan Ibu Wong, Pak Nandang, Pak Yan Gerat, Bapak Budiman dan juga Ibu Felicia untuk mempersiapkan diri. Terima kasih. Cukup sekian pengumuman. Tiba saatnya untuk persembahan. Mohon kesediaan Ibu Grace dan Ibu Ayin untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Juga untuk yang belum sempat memberi persembahan sulung dapat memasukkan ke kotak yang ada di depan ini. Jadi kami memberi kesempatan sampai akhir bulan ini untuk yang belum memberi persembahan sulung masukkan ke kotak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati seperti 5 roti dan 2 ikan untuk boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan gereja-Mu ini. Dan hamba berdoa Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi,
baik persembahan sulung, persembahan tatangan, persembahan perpuluhan. Tuhan yang akan memberkati sehingga lebih lagi Tuhan mereka menerima berkat-berkat dan anugerah daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu ini. Tuhan yang akan memimpin para hamba-hamba Tuhan, diaken, para pengerja, sehingga lebih lagi Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan melalui gereja di tempat ini. Hamba juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan yang akan memimpin, memberkati dalam aktivitas mereka yang berusaha, yang bekerja. Tuhan memberkati ibu-ibu rumah tangga, mereka juga boleh menjadi penopang bagi suaminya, bagi anak-anaknya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami dalam rumah dan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami kembali ke rumah masing-masing. Biarlah penyertaan perlindungan Tuhan menjadi bagian kami semua, dan kami boleh kembali beribadah di minggu yang akan datang dengan hati penuh sukacita, karena anugerah Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin.